Baik, perkenalkan nama saya Marsha Permatasari dengan NIM R1C124014. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan metamorf. Jadi, batuan metamorf adalah batuan yang telah mengalami perubahan fisik atau kimia yang signifikan dari batuan asalnya atau protolit karena kondisi lingkungan yang ekstrim. Kondisi ini meliputi peningkatan suhu, tekanan, dan aktivitas fluida kimiawi yang tinggi, jauh di bawah permukaan bumi. Nah, kata metamorf sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang dimana meta perubahan dan morf bentuk. Proses ini terjadi tanpa peleburan batuan menjadi magma. Lanjut, kita lanjut ke proses pembentukan batuan metamorf, di mana metamorfisme adalah proses kompleks yang mengubah tekstur, struktur, dan komposisi mineralogi batuan akibat kondisi fisik dan kimia yang baru. Adapun faktor-faktor yang utama yaitu yang pertama itu adanya suhu, di mana ada temperatur, di mana meningkatnya suhu mempercepat reaksi kimia dan rekristalisasi magma. Sumber panas bisa dari intrusi magma atau gradien geotermal. Kemudian itu ada tekanan, di mana tekanan itu terdiri dari tekanan litostatik atau confining pressure, di mana tekanan yang sama dari segala arah akibat berat batuan di atasnya menyebabkan pemadatan dan pengurangan volume. Kemudian ada tekanan diferensial atau direction pressure atau stress, tekanan yang tidak sama dari segala arah, mampu mendistorsi batuan, membentuk foliasi atau persejajaran mineral. Kemudian itu ada fluida kimia aktif, di mana air yang mengandung ion terlarut, terutama pada suhu tinggi, dapat mempercepat imigrasi ion dan pembentukan mineral baru. Nah, adapun jenis-jenis metamorfisme itu terdiri dari metamorfisme regional, di mana metamorfisme regional ini terjadi di daerah yang luas atau regional, seringkali terkait dengan zona tumbukan, lempeng benua, atau orogenesa. Didominan oleh kombinasi tekanan diferensial atau suhu tinggi, menghasilkan batuan berfoliasi seperti sel sekis gneiss. Kemudian ciri khasnya itu batuan menunjukkan struktur foliasi dan rekristalisasi mineral yang kuat. Nah, kedua itu ada metamorfisme kontak atau thermal, di mana terjadi akibat panas dari intrusi magma atau batuan beku yang mendingin di sekitarnya, dominan oleh suhu tinggi, tekanan relatif rendah, menghasilkan batuan non-foliasi seperti hornfels kuarsit dari batu pasir atau marmer dari batu gamping. Kemudian adapun ciri khasnya itu zona metamorfisme membentuk aureoli di sekitar intrusi dengan intensitas menurun menjauhi kontak. Nah, struktur batuan metamorf. Struktur dibagi menjadi dua kategori besar berdasarkan penampakan fisiknya, yaitu ada struktur foliasi dan non-foliasi, di mana struktur foliasi memiliki pensejajaran mineral yang tampak seperti lapisan atau pita, slaty clayface, belahan sangat rata, contoh batuannya itu batu saba. Kemudian sekistos, mineral pipi mulai terlihat, contohnya seperti sekis, sedangkan gneiss, lapisan warna terang dan gelap saling berselang-seling, contohnya seperti gneiss. Lanjut, ada itu struktur non-foliasi, di mana tidak menunjukkan persejajaran mineral atau tampak masif, contohnya kuarsit dan marmer. Lanjut, struktur batuan metamorf. Nah, struktur mengacu pada ukuran, bentuk, dan susunan butiran mineral, di mana itu terdiri dari kristaloblastik, lepidoblastik, dan granuloblastik. Di mana kristaloblastik ini tekstur di mana mineral tumbuh saat proses metamorfisme. Nah, di sini kita dapat melihat bentuk kristaloblastik yang seperti kayak bulat-bulat tapi tidak membulat sempurna. Kemudian ada lepidoblastik di mana mineral pipi seperti mika. Di sini dapat kita lihat lepidoblastik yaitu mineralnya itu pipi-pipi.
dapat kita lihat pada gambar yang kedua bagian atas. Lanjut, nematoblastik, mineral berbentuk jarum atau serat. Nah, pada gambarnya juga terdapat gambar nematoblastik, sama seperti yang dijelaskan mineralnya berbentuk jarum atau serat. Kemudian ada granoblastik, mineral yang berbentuk butiran seperti kuarsa. Lanjut, porfiroblastik. Di sini yaitu terdapat mineral besar atau fenokris di dalam massa batuan yang lebih halus. Oke. Nah, adapun contoh batuan metamorf itu yang pertama itu marmer, berasal dari batu kapur, memiliki karakteristik tekstur kristalin, sering memiliki corak warna yang indah, serta memiliki kegunaan bahan utama lantai mewah, patung, dekorasi interior, dan meja. Kemudian kuarsit, berasal dari batu pasir yang memiliki karakteristik sangat keras dan tahan terhadap pelapukan. Adapun kegunaannya itu sebagai pondasi jalan raya, bahan konstruksi berat, dan industri gelas. Kemudian batu sabak atau slate berasal dari serpi atau lempung dan memiliki karakteristik mudah dibelah menjadi lembaran tipis dan rata, memiliki kegunaan material atap rumah, ubin lantai, dan kerajinan tangan. Lanjut, gneiss berasal dari granit atau sedimen, memiliki karakteristik pita warna terang atau kuarsa atau feldspar dan gelap seperti biotit. Kegunaannya sebagai batu hias atau ornamen dan bahan bangunan struktural. Nah, mungkin dari semua penjelasan yang saya telah jelaskan tadi itu, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa batuan metamorf adalah hasil adaptasi batuan terhadap lingkungan bawah tanah yang ekstrim. Identifikasi utama dilakukan melalui pengamatan foliasi dan komposisi mineral. Memahami batuan ini membantu kita memahami sejarah tektonik suatu wilayah. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang batuan metamorf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.